Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan membahas soal tentang pembuktian fungsi gamma ya. Yang terdahulu sudah kita buktikan untuk yang nomor 1. Yang sekarang kita lanjutkan pembuktian yang nomor 2. Ini soalnya seperti ini ya. Yang akan kita buktikan yaitu proof that integral dari sinus theta pangkat n d theta dari 0 sampai pi per 2 itu sama dengan integral dari cosinus pangkat n theta d theta dari 0 sampai pi per 2. Jadi di sini sinus pangkat n, ini cosinus pangkat n itu dibuktikan akan sama hasilnya dengan akar pi per 2 gamma dari 1 plus n per 2 per gamma dari 2 plus n per 2. Oke ya, kita akan membuktikan yang pertama dulu, yaitu kita buktikan bahwa integral dari sinus pangkat n theta d theta dari 0 sampai pi per 2 itu hasilnya adalah akar pi per 2 kalikan dengan gamma 1 ditambah theta dibagi 2 per gamma dari 2 ditambah n dibagi 2. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, baru kita membuktikan integral dari cosinus pangkat n theta d theta dari 0 sampai pi per 2 sama dengan akar pi per 2 dikalikan gamma dari 1 plus n per 2 dibagi gamma dari 2 plus n per 2. Oke, kita buktikan dari yang pertama dulu. Ya, untuk membuktikan ini, karena kita lihat di sini adalah fungsi trigonometri ya. Ini fungsi trigonometri, yaitu sinus theta. Jadi kita gunakan di sini bantuan segitiga ya, segitiga siku-siku dengan sudut yang akan kita gunakan di sini theta, karena kita akan mengubah variabel theta menjadi katakanlah u di sini ya, dengan memisalkan terlebih dahulu bahwa sinus theta ini dimisalkan sebagai u. Karena sinus theta dimisalkan sebagai u, maka kita buat segitiga siku-siku sebagai alat bantu aja ya, untuk kita mengubah atau ya menggantikan variabelnya ya. Jadi kita tahu bahwa sinus theta sama dengan u, artinya sudut yang di depan sudut theta ini adalah u, sedangkan yang miring adalah 1. Itu perbandingan dari sin yaitu ya. Yang di depan ini, depan sudut dibagi dengan sisi miring. Nah, ini yang pembentuk siku-sikunya itu adalah akar dari 1 min u kuadrat berdasarkan Pitagoras. Ya, dari sini kalau sudah kita lengkapi segitiga ini dengan pemisalan seperti ini ya, baru ini kita gunakan untuk misalkan tetanya, cosinus tetanya apa. Karena di sini pemisalannya kan sinus theta sama dengan u. Berarti berdasarkan segitiga ini kita dapatkan bahwa cosinus theta itu sama dengan akar dari 1 min u kuadrat berdasarkan Pitagoras ya. Nah, dari u sama dengan sinus theta itu kita dapatkan du. Du itu turunannya u terhadap theta, itu du sama dengan cosinus theta d theta. Ini kalkulus biasa ya. Nah, cosinus theta inilah kita ganti dengan itu. Cosinus theta ini kita ganti dengan akar dari 1 minus u kuadrat. Jadi du sama dengan akar dari 1 min u kuadrat d theta. Dari sini kita ingin mengambil d theta-nya. Gitu, akan digunakan untuk mengganti d theta yang ada di sini. Oke ya. Jadi d theta sama dengan du per akar dari 1 minus u kuadrat ya. Jadi ini pemisalan-pemisalan ini sudah lengkap, tinggal kita bisa menggunakan
menggantikan variabel supaya lebih mudah dikerjakan, dan kita akan menggunakan fungsi gamma untuk membuktikan yang nomor 2 ini ya. Ya, kita lihat batasnya dari 0 sampai pi per 2 ini untuk theta ya. Sehingga dari pemisalan U sama dengan sinus theta, kalau tetanya sama dengan 0, maka U-nya sama dengan sinus 0. Karena sinus 0 adalah 0, maka kalau tetanya 0, U-nya juga 0. Ini adalah batas bawah untuk theta, ini batas bawah untuk U. Nah, sekarang kalau di sini kan batas atas untuk theta itu pi per 2 ya. Kita ubah dengan memisahkan U sama dengan sinus theta, maka kalau tetanya sama dengan pi per 2, kita peroleh U sama dengan sinus pi per 2. Sinus pi per 2 sama dengan 1. Oke, jadi batas atas untuk theta itu pi per 2, tetapi kalau kita sudah menggantikan variabelnya jadi U, maka batas atasnya menjadi U sama dengan 1. Akibatnya, dari yang akan kita buktikan yaitu integral dari sinus pangkat n theta di theta, batas bawah 0, batas atasnya pi per 2, itu kita sudah berhasil merubahnya dengan menggunakan variabel U, yaitu integral dari U pangkat N. Karena sinusnya misalkan sebagai U, maka ini U pangkat N. D tetanya itu kita ganti dengan DU per akar 1 minus U kuadrat berdasarkan ini tadinya. Ya, berdasarkan ini. Oke, kita ganti. Kemudian batasnya juga begitu. Kalau theta di sini tadi batasnya 0 sampai pi per 2, tetapi karena sudah kita ubah variabel menjadi U, batasnya berubah menjadi 0 sampai 1. Ini tadi di atas ini perubahannya. Nah, sekarang bentuk dari akar 1 min U kuadrat ini kita bisa letakkan sebagai pembilang dengan cara menuliskan 1 min U kuadrat dipangkatkan negatif setengah. Ya. Nah, kita akan mengarah ke fungsi gamma, fungsi beta begitu yang sudah ada definisinya. Kita arahkan ke situ. Jadi ini U pangkat N dikali 1 min U kuadrat dipangkatkan negatif setengah DU. Batas bawah integralnya adalah 0 sampai 1. Nah, sampai di sini, untuk menyederhanakan lagi, kita ubah lagi yang ini dalam variabel T gitu ya, supaya lebih mudah. Jadi di sini U kuadrat itu kita misalkan sebagai T. Jadi T sama dengan U kuadrat, maka dt sama dengan 2U du. Ini kan turunannya ya. Nih. Dan karena T sama dengan U kuadrat, maka kita dapatkan U ini sama dengan akar dari T atau dituliskan T pangkat setengah. Ya. Nah, kalau kita mengubah variabel, maka batas-batasnya juga ikut berubah ya. Oke. Coba, kalau U-nya sama dengan 0, karena T sama dengan U kuadrat, maka T-nya juga sama dengan 0. Ini sama untuk batas bawahnya, T sama dengan 0, U sama dengan 0. Kemudian yang batas atas ini 1, kita masukkan aja di U, karena ini batas untuk U ya. Kalau T sama dengan U kuadrat, sedangkan U-nya sama dengan 1, maka T sama dengan 1. Oke, jadi batasnya tidak berubah dengan pemisalan T sama dengan U kuadrat, batas bawah maupun batas atasnya tetap yaitu 0 sampai 1. Dan bentuknya di sini akan menjadi integral dari sinus pangkat n theta d theta dari 0 sampai pi per 2 berubah menjadi, kalau dalam variabel U menjadi U pangkat n kali 1 minus U pangkat 2 dipangkatkan negatif setengah du dari 0 sampai 1. Nah, yang ini karena kita ingin mempunyai 2U du untuk menggantikan ini, gitu, maka perlu angka 2U dengan cara mengalihkan dengan U, berarti harus kita bagi dengan U gitu ya. Ini dikalikan dengan 2U dibagi dengan 2U. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah kita ingin memunculkan 2U du supaya 2U du itu kita ganti dengan dt.
ya, masukkan di sini, sehingga yang ini akan berubah menjadi 2U DU, nantinya akan kita ganti dengan DT. Itu sedangkan U-nya itu kita ganti dengan T pangkat setengah. Ya, pergantian variabelnya seperti itu, dan batasnya tetap seperti yang dituliskan di atasnya ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Sampai di sini bisa dipahami toh? Ya, jadi sama dengan integral dari, karena U ini sama dengan T pangkat setengah, gitu. U sama dengan T pangkat setengah, maka U pangkat N itu sama dengan T pangkat N per 2. Dikalikan dengan 1 minus T. Yang diingin tadi U kuadrat diganti dengan T. Karena pemisalan ini ya. Pangkatnya negatif setengah. Yang 2UDU ini diganti dengan DT. Ya. Sedangkan U di sini diganti dengan T pangkat setengah. Sehingga penyebutnya menjadi 2T pangkat setengah. Sekarang bentuknya sudah mengarah ke fungsi beta ya, nanti melibatkan fungsi gamma. Ya. Jadi di sini konstantanya 2 untuk penyebut, yang T pangkat setengahnya ini kita letakkan di pembilang, kita gabungkan dengan T pangkat N per 2 dengan menggunakan sifat eksponensial kan begitu ya. Jadi ini sama dengan integral dari T pangkat N per 2 dikurangi setengah, ini karena penyebut tadi ya. Terus dikalikan dengan 1 minus T pangkat negatif setengah, dari sini tetap. Kemudian penyebutnya 2 dt. Ya, penyebutnya 2 konstanta biasa, kita letakkan bagusnya di depan aja supaya mudah dikerjakan untuk yang di dalam integral ini ya. Jadi setengah dikalikan integral dari T pangkat N per 2 plus setengah min 1. Ini aslinya ada N per 2 ya. Kenapa kita buat menjadi N per 2 ditambah setengah baru dikurangi 1? Kenapa begitu? Karena yang ini ya, jadi N per 2 min setengah, ini kita ubah menjadi N per 2 ditambah setengah min 1. Karena kita ingin menyesuaikan dengan fungsi definisi dari fungsi gamma, fungsi beta gitu ya. Ini memang ada sesuatu dikurangi 1. Begitu juga untuk yang 1 min T. 1 min T ini kan aslinya pangkatnya adalah min setengah. Ya, min setengah itu kita buat menjadi setengah dikurangi 1. Ya, seperti tadi. Karena ini N per 2 min setengah dibuat menjadi N per 2 plus setengah dikurangi 1. Yang ini pangkatnya min setengah, maka dibuat menjadi setengah min 1. Akan muncul min 1-nya di sini ya. dt. Nah, kita diingatkan definisi dari fungsi beta. Fungsi beta di sini akan ada kaitannya fungsi beta dengan fungsi gamma ya. Jadi fungsi beta itu definisinya adalah integral dari T pangkat A min 1 dikalikan 1 min T dipangkatkan B min 1 dt dari 0 sampai 1. Ini didefinisikan sebagai beta AB. Jadi ingat yang ininya ya. A min 1, begini beta A, fungsinya ya. Yang ini B min 1, yang ini B. Ya. Jadi lebih mudah menuliskannya, integral semacam ini hanya ditulis dengan fungsi beta AB. Ya. Fungsi beta dengan fungsi gamma ada keterkaitannya ya. Nanti kalau ada waktu bisa kita bicarakan kenapa seperti ini. Ya, beta AB itu tidak lain sama dengan gamma A dikalikan gamma B dibagi gamma A ditambah B. Ya, jadi beta AB itu kalau kita tuliskan dalam fungsi gamma itu sama dengan gamma A dikalikan gamma B per gamma A plus B. Ya, jadi dari integral yang akan kita buktikan yaitu integral dari sinus pangkat n theta di theta, batas bawah 0, batas atasnya pi per 2, ini bisa kita tuliskan menjadi ini setengah, tetap di sini ya, ini setengah, baru yang ini adalah definisi dari fungsi beta
dengan A-nya itu adalah N per 2 ditambah 1 per 2. Ini A-nya, B-nya adalah setengah. Di sini ya, karena di sini B min 1. Ini setengah, maka ini adalah setengah. Ya, jadi setengah kali beta N plus 1 per 2, 1 per 2. Ini fungsi beta dituliskan B gitu ya. Itu maksudnya singkatan dari beta ya. Nah, oke. Nah, ini kita ganti ke fungsi gamma. Karena fungsi beta itu bisa dituliskan sebagai fungsi gamma seperti ini notasinya. Maka ini 1 per 2 dikalikan gamma A. A-nya itu N plus 1 per 2. Atau gamma N plus 1 per 2 dikalikan gamma B. Gamma B-nya itu 1 per 2. Maka gamma dari 1 per 2 dibagi gamma A plus B. A-nya N plus 1 per 2, B-nya 1 per 2. Jadi tulisannya seperti ini. Penyebutnya gamma dari N plus 1 per 2 ditambah 1 per 2. Yang ini karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa jumlahkan ya. Oke ya. Jadi yang ini adalah 1 per 2. Baru yang ini adalah akar pi. Ini sudah ditunjukkan dalam klaim yang sebelumnya ya. Jadi 1 per 2 kali akar pi. Yang ini adalah gamma dari N plus 1 per 2. Itu yang ini gamma dari N plus 1 per 2 atau 1 plus N per 2. Penyebutnya dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Itu gamma dari N plus 1 per 2 ditambah 1 per 2. Atau kita tuliskan gamma dari 2 plus N karena 1 tambah 1 ya, per 2. Jadi kita sudah membuktikan bahwa ternyata integral dari sinus pangkat n theta di theta dari batas bawah 0 sampai batas atas pi per 2 itu kita bisa tuliskan dalam bentuk fungsi gamma, yaitu akar dari pi per 2 gamma dari 1 plus n per 2 per gamma dari 2 plus n per 2. Demikianlah untuk pembuktian dari integral dari sin pangkat n theta di theta dari 0 sampai pi per 2. Selanjutnya kita akan membuktikan yang kedua yaitu integral dari cos ya. Cos pangkat n theta di theta, batas bawahnya 0, batas atasnya pi per 2. Jadi ini masih kelanjutan dari soal nomor atau pembuktian nomor 2 ya ini. Yaitu integral dari cos pangkat n theta di theta dari 0 sampai pi per 2. Kita akan dibuktikan nilainya akan sama dengan akar pi per 2 dikalikan gamma dari 1 plus n per 2 dibagi gamma dari 2 plus n per 2. Oke ya, caranya sama karena ini fungsi trigonometri ini loh. Ini fungsi trigonometri, maka kita coba menggunakan bantuan segitiga siku-siku ya. Dengan memisahkan di sini adalah sebuah theta, sudutnya sudut theta. Ini sudutnya sudut siku-siku, segitiganya segitiga siku-siku, maka kita bisa tuliskan dalam Pitagoras ya, menggunakan dalil Pitagoras. Sehingga ini di sini theta, kalau diketahui atau kita misalkan cosinus theta sebagai U sama dengan cos theta, maka kita bisa tuliskan U-nya itu adalah sisi yang membentuk siku-siku ini dibagi dengan sisi miring. Gitu. Bagi sisi miring. Ini adalah U per 1 sehingga dengan menggunakan Pitagoras, sisi yang di depan sudut ini menjadi akar dari 1 kuadrat dikurangi kuadrat. Ini Pitagoras ya. Oke. Kalau cosinus theta sama dengan U, maka sinus theta sama dengan sisi di depan sudut ini per sisi miring gitu. Jadi akar dari 1 min U kuadrat. Ini kita perlukan nanti untuk mengganti variabel dan pemisahan U sama dengan cosinus theta. Ini juga akan kita gunakan untuk mengganti variabel yang ada di sini nanti. Cosinus dan otomatis di U-nya juga menggantikan d theta, tetapi harus diubah dulu ya. Karena U sama dengan cos theta, maka DU sama dengan min sinus theta d theta. Oke, atau kalau kita gantikan
sinus tetanya itu sebagai akar dari 1 min U kuadrat, maka DU-nya menjadi min atau negatif dari akar 1 min U kuadrat d theta. Kita butuhkan d tetanya karena kita akan ubah ini nanti ya. Oke. Jadi d theta sama dengan negatif dari DU per akar 1 min U kuadrat. Ya. Sekarang pemisahan-pemisahan yang akan kita gunakan untuk mengganti variabel sudah siap. Tinggal batasnya. Batasnya ini batas bawah untuk theta itu 0, batas atas untuk theta itu adalah pi per 2. Karena kita akan ubah menjadi variabel U, maka batasnya juga kita ubah ya. Oke, dengan pemisahan U sama dengan cos theta, batas bawah 0, itu theta sama dengan 0, maka U sama dengan cosinus theta. Thetanya adalah 0. Ya, jadi cosinus 0 sama dengan 1. Inilah batas bawah. Ya. Jadi kalau untuk theta batas bawahnya 0, tetapi kalau kita ubah menjadi variabel U, maka batas bawahnya adalah 1. Kemudian pada theta ini batas atasnya adalah theta sama dengan pi per 2, maka pi per 2 kita gantikan untuk cosinus pi per 2 menjadi U sama dengan cosinus pi per 2 sama dengan 0. Ya. Jadi batas atas untuk theta itu pi per 2, tetapi kalau setelah diganti dengan variabel U, maka batas atasnya adalah 0. Ya. Jadi hasil dari perubahan seperti ini. Ya, jadi integral dari cosinus pangkat n theta d theta dari 0 sampai pi per 2 itu sudah kita gantikan. Cosinus theta kita ganti dengan U, berarti U pangkat n. Kemudian d theta-nya kita ganti dengan negatif du per akar 1 min U kuadrat. Kemudian 0 di sini batas untuk theta kita ganti dengan 1. Kemudian batas atasnya pi per 2 kita ganti dengan batas atas 0 untuk du, untuk U ya. Nah, sekarang bawahnya 1, atasnya 0. Ya, makanya yang di bawah lebih besar daripada batas atasnya. Maka supaya yang di bawah itu lebih kecil daripada batas atasnya, kita balik dengan menggunakan sifat integral. Yang ini jadinya batasnya bawahnya 0, batas atasnya 1, tetapi di sini minus negatifnya ini menjadi positif ya. Kebalikannya ya. Jadi menjadi integral dari U pangkat N du per akar 1 min U kuadrat. Batas bawahnya sekarang 0, batas atasnya adalah 1. Ya. Sudah seperti ini. Oke, saya kira bisa dipahami ya dengan mudah. Nah, akar dari 1 min U kuadrat ini posisinya di penyebut. Kita letakkan di posisi pembilang seperti yang untuk kasus sinus tadi, maka kita beroleh integral dari U pangkat N dikalikan 1 min U kuadrat dipangkatkan min setengah du. Batas bawahnya dari 0 sampai 1. Nah, seperti cara sebelumnya, kita akan mengubah ke variabel T. Sekarang ya, supaya mengarah ke fungsi beta, fungsi gamma ya. Memang ada kaitannya di situ. Fungsi beta bisa ditulis dalam bentuk gamma dan seterusnya. Ya, jadi misalkan di sini U kuadrat yang ada di sini itu kita misalkan sebagai T. Maka dt-nya adalah 2U du. Oke ya. Nah, sekarang dari sini juga T sama dengan U kuadrat. Ini juga kita bisa tuliskan bahwa U sama dengan akar T. Akar T atau T pangkat setengah. Nah, ini diperlukan untuk mengubah batas-batasnya nanti ya. Jadi kalau U-nya sama dengan 0, maka T sama dengan U kuadrat, artinya T sama dengan 0 kuadrat. Ya, sama dengan 0. Kalau U sama dengan 1, maka T sama dengan U kuadrat, berarti T sama dengan 1 kuadrat. Ya, sama dengan 1. Sehingga batas yang untuk variabel U 0,1, tetapi batas untuk T-nya juga 0,1. Tidak berubah ya. Prosesnya seperti itu memang. Jadi melalui proses itu ternyata batasnya tetap ya. Nah, sekarang yang berubah itu adalah variabel-variabelnya. Nah, sekarang
tadi kita ubah ke dalam variabel U, bentuknya seperti yang di tengah. Kemudian kita sesuaikan dengan yang pemisalan tadi dengan tujuan untuk mengganti variabel U menjadi T, maka yang ini kita kalikan dengan 2U, tetapi harus dibagi dengan 2U, supaya 2U DU itu kita bisa ganti dengan DT. Ya toh? Oke, kita ganti sekarang ya. Untuk integralnya menjadi integral dari T pangkat N per 2. Yang tadinya U pangkat N, karena T-nya itu adalah U pangkat N, atau U-nya sama dengan T pangkat setengah, maka U pangkat N kita ganti menjadi T pangkat N per 2. Kemudian karena T sama dengan U kuadrat, ini, maka 1 minus T pangkat negatif setengah. 2U DU diganti dengan DT. Ya, ini DT. Baru yang penyebutnya 2U, U-nya diganti dengan T pangkat setengah. Maka semuanya sudah berubah dalam variabel T. Kita bekerja di T sekarang. Batasnya, batas bawah 0, batas atas 1. Maka yang ini kita tuliskan dengan cara menggabungkan untuk T pangkat N per 2 dengan T pangkat setengah. Pembilangnya T pangkat N per 2, penyebutnya T pangkat setengah dengan menggunakan sifat eksponensial. Maka ini kita tuliskan menjadi T pangkat N per 2 min setengah. Sedangkan penyebutnya tetap konstanta, yaitu angka 2. Kemudian di sini masih dikali dengan 1 min T dipangkatkan min setengah DT. Ya toh? Terus angka 2 di bawah atau penyebut ini kita keluarkan aja supaya tidak rumit. Gitu ya. Bentuknya supaya agak sederhana. Maka ditulis aja di luar. Ini 1/2. Konstantanya integral dari T pangkat N per 2 ditambah 1/2 min 1. Ini sesungguhnya adalah N per 2 min setengah, tetapi kita tuliskan sebagai N per 2 ditambah 1, N per 2 ditambah setengah dikurangi 1. Ini sama ya dengan ini, N per 2 min setengah itu sama aja dengan N per 2 ditambah setengah min 1. Kenapa kita tulis seperti ini? Karena kita ingin memunculkan min 1-nya ini. Jadi di sini adalah sebagai A min 1. Ini kan pada fungsi beta kan seperti itu definisinya ya. Kemudian dikali dengan 1 min T, pangkatnya adalah setengah min 1. Ini aslinya pangkatnya adalah negatif 1/2. Tapi kita ingin memunculkan angka min 1, maka kita tulisnya seperti ini. Setengah min 1. Kalau nilainya sama ya, min setengah dengan setengah min 1 sama. Hanya saja kita tulis seperti ini supaya kita bisa mengetahui B-nya itu ini, A-nya itu adalah ini. Oke. Kalau fungsi beta kan ini sebagai A dan ini sebagai B. Ini fungsinya fungsi beta. Maka kita tulis setengah kali B itu adalah beta ya. Katanya dari A, B. A-nya itu adalah N per 2 ditambah 1/2. B-nya adalah 1/2. Inilah setengah kali fungsi beta N plus 1/2, 1/2. Nah, sekarang kita tuliskan dalam bentuk gamma. Karena beta A, B, atau A, B, itu sama dengan gamma A kali gamma B per gamma A ditambah B. Di sini A-nya itu adalah N plus 1/2, B-nya adalah 1/2. Oleh karena itu, kalau kita tuliskan dalam fungsi gamma, maka didapatkan 1/2 gamma dari N plus 1/2 dikalikan gamma dari 1/2 dibagi gamma dari N plus 1/2 ditambah 1/2. Oke ya. Pada klaim terdahulu untuk pembuktian yang nomor 1, itu ternyata gamma dari 1/2 itu adalah akar dari pi. Oke ya. Jadi setengahnya tetap, ini setengah. Kemudian akar dari gamma dari 1/2 adalah akar dari pi. Oke ya. Yang ini gamma N plus 1/2 ditulis kembali N plus 1/2. Nah, untuk penyebutnya gamma dari N plus 1/2 ditambah 1/2. Ini penyebutnya sudah sama, maka kita bisa jumlahkan.
yaitu N plus 2 per 2. Jadi di sini per gamma dari N plus 2 per 2. Jadi kita sudah menunjukkan bahwa ternyata integral dari kosinus pangkat N theta d theta dengan batas bawah 0, batas atas pi per 2 itu ternyata sama dengan akar pi per 2 gamma dari 1 plus N per 2 dibagi gamma dari 2 plus N per 2. Seperti yang kita buktikan yang pertama untuk sinus. Integral dari sinus pangkat N theta d theta dari batas bawah 0 sampai pi per 2 sama dengan integral kosinus pangkat N theta d theta batas bawah 0 batas atas pi per 2. Dan nilainya adalah akar pi per 2 kali gamma dari 1 plus N per 2 dibagi gamma dari 2 plus N per 2. Demikianlah pembuktian untuk kedua fungsi trigonometri ini dan kaitannya dengan fungsi gamma. Untuk soal berikutnya nomor 3 nanti akan dibahas pada slide atau video yang terpisah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi untuk pembuktian-pembuktian atau soal-soal berikut tentang fungsi gamma. Terima kasih.